Teman-teman juga mungkin yang udah aktif di organisasi pasti tahu tantangan rintangannya seperti apa mungkin ya. Untuk tantangan sendiri mungkin dari aku itu ketika kita berkecimpung di dunia organisasi, yang namanya waktu pasti kita harus ekstra gitu ya. Dari segi waktu. Terus dari segi tenaga dan juga pikiran kita harus benar-benar full power gitu. Karena yang namanya anak organisasi itu benar-benar ketika ada acara atau event di sekolah, kita harus benar-benar terjun gitu supaya acara tersebut bisa diterima dan juga terrealisasikan dengan baik di lingkungan sekolah kayak gitu. Dan kebetulan tadi yang udah aku bilang sebelumnya, kalau misalkan pengalaman itu sangat penting, jangan pernah bandingkan standar orang lain dengan dirimu, karena dirimu punya versi terbaik untuk dirimu sendiri. Jalani, nikmati, syukuri. Motivasi terbesar kita adalah diri kita sendiri gitu. Ketika kita tidak mendapatkan motivasi dari orang lain, siapa lagi kalau bukan diri kita yang bisa memotivasi kita untuk terus berkembang, untuk terus meraih apa yang kita impikan. Seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Ardi? Oke, seberapa penting bahasa Inggris ya? Kalau yang saya lihat gitu, bahasa Inggris itu sangat berharga gitu ya, sangat bernilai. Dan ini menjadi modal utama buat kita semua gitu ya, agar kita itu bisa menaikkan kualitas diri kita gitu ya. Walaupun saya sendiri gitu ya belum jago lah gitu bahasa Inggris, tapi dengan kita sering mendengar bahasa Inggris, kita jadi kenal bahasa Inggris. Dan ini itu saya pernah mendengar istilah, kalau kita pintar bahasa Inggris, kita gampang kemana-mana gitu ya. Dan itu memang terlihat gitu ya, saya melihat orang-orang yang udah hebat gitu ya di Indonesia, ada Maudy Ayunda gitu ya. Waduh, luar biasa itu perempuan Indonesia yang sangat disegani oleh masyarakat juga, sangat menjadi motivator bagi kalangan muda zaman saat ini. Dan bahasa Inggris itu menjadi modal utama kita untuk bisa menaikkan kualitas diri kita. Halo teman-teman Primary English, terima kasih masih menyaksikan Primary English Podcast. Hari ini kita sedang berada di SMKN 1 Garut, tepatnya sekarang lagi bersama OSIS-nya nih. Ya. Itu bersama Kang Muhammad Ardiansah. Ya, betul. Apa kabar Ardiansah? Alhamdulillah baik, Kang. Panggilannya apa? Ardi atau Muhammad? Kalau dipanggil sehari-hari gitu di sekolah itu dipanggilnya Ardi aja. Iya. Ya, betul. Ini adalah ketua OSIS untuk tahun 2024 Ya, bersama Ardi ya. Ya. Tadi sebelum kita ngobrolin lanjut mengenai OSIS dari SMKN Garut, boleh deh memperkenalkan diri ya. Mulai dari mungkin sekolah, ngambil jurusan apa di sini, kegiatan ekskulnya apa, dan seterusnya, silakan. Oke. Perkenalkan teman-teman, nama aku Ardi. Aku di sini ngambil jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, dan kebetulan aku aktif di organisasi OSIS SMK Negeri 1 Garut, dan sekarang aku menjabat sebagai ketua OSIS SMK Negeri 1 Garut untuk periode 2024. Jadi sekarang bisa dibilang ketua OSIS-nya Ardi ya. Ya, betul. Baik, Di. Pertanyaan pertama mengenai jurusannya, Di. Kenapa mengambil jurusan akuntansi nih? Ardi dulu waktu kelas 9. Waduh. Kalau ditanya ngambil jurusan akuntansi sih ya, kurang tahu juga ya. Karena awalnya itu ngambil jurusan akuntansi itu ikut-ikutan gitu. Tapi menjelang pendaftaran tiba-tiba pengen beralih nih ke jurusan desain komunikasi visual. Tapi ternyata dari orang tua sangat meyakinkan kalau misalkan aku khususnya buat ngambil jurusan akuntansi, karena kebetulan aku juga dari kecil memang suka hitung-hitungan kayak gitulah, hitung uang gitu atau perhitungan matematika. Dan mungkin ketika aku ngeliat di SMK 1 sendiri, kayaknya aku tertarik nih buat bergabung dan juga menjadi bagian dari SMK Negeri 1 Garut khususnya di jurusan akuntansi kayak gitu. Sejauh perjalanan Ardi, sekarang kan Ardi kelas 11 ya, sebagai informasi. Akuntansi itu sulit nggak sih? Ini barangkali ada teman-teman yang penasaran ya. Waduh. Anak kelas 9 yang sedang mencari-cari jurusan gitu ya. Misalkan ini bisa menjadi gambaran nih buat teman-teman adik kelas kita. Oke. Kalau untuk dibilang sulit itu tergantung dari perspektifnya masing-masing nih. Bagaimana mereka cara memahami, bagaimana proses dari pembelajaran mereka. Ketika mereka memang serius untuk belajar, pasti mereka paham gitu. Karena guru-guru di sini pun ketika mereka mengajar, mereka menggunakan teknik dan juga caranya masing-masing yang memang mudah dimengerti buat anak-anak gitu. Dan untuk menurut aku sendiri itu akuntansi sendiri itu ada sulit dan ada mudahnya juga. Yang mana mungkin secara umum akuntansi itu memang sangat dibutuhkan gitu di berbagai bidang. Karena
setiap perusahaan ataupun setiap instansi pasti ada yang namanya accounting-nya gitu. Pasti ada yang namanya manajer keuangannya kayak gitu. Dan kalau untuk belajar di akuntansi sendiri, itu kita bertahap nih dari mulai dasar-dasarnya, terus kita menjurus gitu ya, ke jurnal-jurnal khusus kalau di akuntansi. Dan itu pun kita pastinya berproses gitu. Dari mulai yang tadinya tidak tahu, diberitahu caranya, diberikan prosesnya, siklus akuntansi seperti apa. Sehingga nanti mereka ketika lulus, mereka itu bisa diharapkan untuk kompeten dalam bidang akuntansi. Jadi nanti bagi teman-teman istilahnya yang tidak ada basic akuntansi, betul, tapi udah mulai tertarik, gak usah khawatir ya. Nah, betul. Oke, karena tadi dijelaskan bisa belajar dari dasar, betul, pastinya. Dan juga fasilitasnya lengkap. Nah, iya betul. Untuk di akuntansi sendiri itu labnya tersedia gitu ya. Jadi ketika akuntansi itu ada berbagai macam gitu. Mungkin orang-orang yang belum tahu akuntansi itu kayak menulis, mencatat keuangan aja. Tapi ternyata ketika sudah didalami ada yang namanya komputer akuntansi gitu. Dan itu tuh istilahnya akuntansi versi digitalnya gitu. Jadi semakin berkembangnya zaman dan juga teknologi, akuntansi pun tidak hanya stuck di manual aja, tapi sekarang udah ada akuntansi yang versi digitalnya kayak gitu. Baik, Adi, mungkin boleh deh diajak sama Ardi. Barangkali ada yang sedang menonton saat ini, anak kelas 9 atau mungkin adik-adik kelas yang lain gitu yang masih ragu untuk masuk ke SMKN 1 atau ke jurusannya yang akuntansi kayak Ardi. Buat teman-teman nih, buat adik-adik khususnya kelas 9 nih yang mau melanjutkan ke tingkat SMK khususnya, bagi yang mungkin minat gitu ya ke bidang akuntansi, boleh ayo join di akuntansi dan keuangan lembaga SMK Negeri 1 Garut. Kalaupun misalkan tidak berminat di akuntansi tapi pengen di rumpun ekonomi nih, ada jurusan pemasaran, teknik logistik ataupun manajemen perkantoran kayak gitu. Dan mungkin di sini juga teman-teman nantinya bakalan dilatih, diajari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, sehingga bisa melahirkan lulusan-lulusan yang kompeten kayak gitu. Jadi teman-teman jangan ragu, kalaupun nanti teman-teman masih kurang tahu informasinya, boleh dicek IG-nya SMKN1Garut_official. Kayak gitu. Baik, Adi. Selanjutnya, karena ini adalah OSIS nih Ardi ya, saya ingin menanyakan dulu, bagaimana sih awal cerita Ardi bisa masuk OSIS? Oke. Untuk awal cerita gitu ya, mungkin dari awal dulu, ketika aku SMP, itu aku tuh belum berkecimpung di dunia organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Karena dulu waktu SMP itu aku lebih terjunnya di dunia paskibra gitu. Waktu kelas 7 kebetulan aku sebagai wakil koordinator paskibra di SMP Negeri 1 Skauning waktu itu. Dan ketika naik ke kelas 8, aku diajak sama kakak kelas waktu itu untuk bergabung di OSIS. Dan di sana aku mulai berpikir aku harus menemukan jati diri aku, apa yang harus aku cari dan apa yang harus menjadi pegangan aku. Dan di sana aku sendiri pun ternyata menemukan gitu kalau misalkan aku nyaman di OSIS dan ternyata diri aku tuh ketika di OSIS itu sesuai gitu. Sesuai dengan passion yang seharusnya kayak gitu. Dan saat itu aku pun mulai merintis gitu ya di OSIS SMP Negeri 1 Skauning. Dan alhamdulillah aku waktu itu pernah menjabat sebagai ketua OSIS juga di SMP. Dan ketika itu aku ada niatan juga ketika masuk SMK, aku ingin melanjutkan juga karena perjuangan itu tidak harus berhenti pada saat itu, tapi ketika kita ada kesempatan, kita ada peluang di depan, jangan pernah kita tinggalkan. Ketika ada peluang, kita harus coba ambil sebanyak mungkin gitu. Karena pengalaman itu sangat penting, kayak gitu. Dan akhirnya saya pun untuk terus melanjutkan niat saya untuk bergabung di OSIS SMK Negeri 1 Garut. Dan alhamdulillah sekarang saya menjadi ketua OSIS kembali untuk periode 2024 kayak gitu. Sejauh perjalanan OSIS nih Ardi, ada tantangan enggak ataupun yang dihadapi? Waduh, kalau tantangan pastilah ya. Teman-teman juga mungkin yang udah aktif di organisasi pasti tahu tantangan rintangannya seperti apa mungkin ya. Untuk tantangan sendiri mungkin dari aku itu ketika kita berkecimpung di dunia organisasi, yang namanya waktu pasti kita harus ekstra gitu ya. Dari segi waktu, terus dari segi tenaga dan juga pikiran kita harus benar-benar full power gitu. Karena yang namanya anak organisasi itu benar-benar ketika ada acara atau event di sekolah, kita harus benar-benar terjun gitu supaya acara tersebut bisa diterima dan juga
terrealisasikan dengan baik di lingkungan sekolah kayak gitu. Dan kebetulan tadi yang udah aku bilang sebelumnya, kalau misalkan pengalaman itu sangat penting. Kenapa penting? Karena Kang sebelumnya aku sedikit cerita gitu ya di dunia organisasi. Kenapa aku bisa bilang pengalaman itu sangat penting? Karena pengalaman, ketika kita tidak punya pengalaman, itu bisa menentukan kita untuk tidak maju gitu. Waktu itu aku sempat ikut suatu kegiatan yang mana di sana itu kita itu bersaing lah gitu ya dengan banyak orang, yang mana ketika udah mau final gitu ya, keputusan akhir, ternyata saya itu kalah gitu. Dan mungkin di sana saya terima gitu ya, karena memang sudah seharusnya seperti itu juga. Tapi ternyata ketika saya menanyakan saya waktu itu kurangnya di mana gitu, supaya saya bisa belajar lagi ya. Betul, belajar lagi ke depannya. Dan ternyata untuk dari segi administrasi ataupun wawancara yang lainnya itu udah aman. Tapi ketika saya tanyakan lagi, wah ternyata saya kalah di pengalaman gitu. Dan ternyata dari sejak saat itu, wah ternyata pengalaman sangat penting nih untuk kita bisa mengembangkan kembali prospek diri kita ke depannya kayak gitu. Betul nih, makanya ada istilah experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul. Baik, Di, selanjutnya mengenai program OSIS nih, Di. Boleh mungkin disampaikan kepada teman-teman yang sedang menonton program apa yang sudah dijalankan oleh OSIS SMKN 1. Berikut mungkin program selanjutnya ke depan apa? Ya, siap. Kalau untuk program tahunan gitu ya di OSIS SMK Negeri 1 Garut, alhamdulillah kita itu udah mulai merintis yang namanya program Mart Festival SMK Negeri 1 Garut, yang mana program tersebut itu sudah mulai merintis di tahun 2021 pada saat pandemi COVID-19 waktu itu. Dan alhamdulillah untuk tahun ini sudah terlaksana di Marvesagar 2024, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi teman-teman ke depannya, karena di Marvesagar ini kita menaungi sebuah kegiatan yang namanya perlombaan kompetisi gitu ya. Yang mana perlombaan sendiri itu ada dari mulai bidang bahasa, bidang seni, dan juga ini ditujukan itu dalam 4 tahun kebelakang itu untuk siswa-siswi SMP MTS sederajat se-Kabupaten Garut kayak gitu. Dan ini tuh alhamdulillah mendapatkan respon yang baik juga dari masyarakat SMP MTS se-Kabupaten Garut. Dan untuk program selanjutnya mungkin yang akan dijalankan itu ada yang namanya seputar sagar atau S2. Dan itu sedang kita tahap optimalisasi gitu ya untuk realisasi kegiatannya seperti apa. Terus ada juga kegiatan digital culture yang itu budaya digital gitu, supaya karena kan anak Gen Z ini gitu ya, mereka tuh lebih malas untuk berinteraksi secara langsung. Tapi ketika mereka dihadapkan dengan handphone gitu ya, dengan laptop ataupun dunia digital, mereka tuh sangat excited gitu ya. Apalagi sekarang Instagram udah semakin berkembang gitu ya. Dan mereka pun ketika aku berpikir, oh ternyata ini nih yang dibutuhkan oleh generasi sekarang nih. Kita coba bangun dunia digital yang positif gitu. Oleh karena itu, OSIS SMK Negeri 1 Garut mulai merintis untuk kegiatan digital culture ini, mengenai wawasan umum, wawasan kebangsaan, tentang pendidikan gitu. Dan ini tuh istilahnya memberikan manfaat supaya mereka pun bisa mengetahui informasi umum melalui dunia digital kayak gitu. Baik. Tadi mengenai acara Markfest tadi ya. Betul. Markfest tadi mungkin bisa disampaikan kembali nih Kang Ardi. Lombanya ada apa aja secara rinci. Mungkin ada teman-teman yang mempersiapkan untuk di tahun depan ikutan lagi. Ada apa aja tadi tuh? Kalau untuk tahun ini itu kemarin tuh ada 10 mata lomba. Di antaranya ada lomba monolog, puisi, terus ada menyanyi solo, terus ada gitar juga, instrumen gitar, terus ada pembawa berita, selanjutnya itu ada seni tari, lalu ada baca puisi juga. Setelah itu ada kategori lomba desain poster. Dan selanjutnya itu ada kategori lomba namanya tuh orasi. Nah kayak gitu. Mungkin teman-teman yang mau mempersiapkan di tahun depan itu mungkin lombanya tidak akan jauh nih Kang. Siapa tahu masih ada lomba yang sama, namun juga semakin ke depan gitu ya, pastinya bakalan banyak inovasi-inovasi terbaru untuk lomba-lombanya. Makanya mungkin buat teman-teman yang nonton nih, bisa aja dipersiapkan dengan berkaca di tahun ini, ada lomba apa aja, mungkin tidak akan jauh berbeda, kayak gitu.
Jadi ya tadi betul kata Adi, ini barangkali ada teman-teman yang ingin ikutan tahun depan ya, itu karena tadi disampaikan insya Allah ini menjadi acara tahunan Makfest tersebut ya. Baik. Oke, Di, selanjutnya tadi udah disampaikan bahwa ada beberapa program kerja yang akan dilanjutkan nanti ya, Di, ya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin tahu dulu nih, Di. Tadi tantangan sudah disampaikan di awal, tapi bagaimana cara Ardi sebagai ketua OSIS untuk menghandle teman-teman supaya tetap kompak gitu ya, acara lancar, itu gimana nih? Kebetulan aku sendiri saat ini gitu ya mulai suka baca-baca gitu ya, tidak hanya di buku tapi juga di media sosial gitu ya. Dan kebetulan aku waktu itu sempat nemu suatu video yang mana di sana itu mengajarkan kita leadership gitu ya, leadership. Yang mana leadership sendiri nih teman-teman itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang mana satu lead self, jadi mengendalikan diri sendiri gitu ya, memimpin diri sendiri. Yang kedua itu lead team, itu istilahnya memimpin suatu tim. Yang ketiga itu lead organization, yang mana di sana itu kita merampungkan semuanya dari mulai memimpin diri sendiri, lalu mengumpulkan tim secara kecil dulu gitu ya, jangka ataupun skala yang kecil, lalu dibuatlah organisasi yang mungkin bisa terorganisir gitu ya dengan baik, yang mana di sana itu kita harus memiliki jiwa leadership tersebut. Terus gimana sih cara kita menghadapi tantangan ketika kita menghadapi segala sesuatu ataupun rintangan dalam berorganisasi? Itu salah satunya love yourself, cintai dirimu sendiri, karena motivasi terbesar kita adalah diri kita sendiri gitu. Ketika kita tidak mendapatkan motivasi dari orang lain, siapa lagi kalau bukan diri kita yang bisa memotivasi kita untuk terus berkembang, untuk terus meraih apa yang kita impikan. Kayak gitu kalau dari aku sendiri, yang tadi leadership dan juga love yourself. Karena itu sangat penting sih menurut aku. Kayak gitu, karena aku sendiri pun kebetulan aku rumah di Sukawening dan sekolah kesini itu lumayan jauh gitu ya jarak. Kebetulan aku naik angkot gitu ya, itu sekitar 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Dan ketika orang lain bilang, "Di, capek nggak?" Kalau dibilang capek, ya capek gitu. Tapi ketika kita harus memikirkan permasalahan tersebut, kita gak bakalan maju gitu. Tapi kita harus cari solusinya, kita harus nikmati alurnya. Karena istilahnya ketika kita terus menikmati, kita bakalan ngikutin aja alurnya. Dan terbukti ketika aku menikmati alurnya, dan sekarang aku pun enjoy gitu dengan kehidupan yang saat ini, kayak gitu. Kalau harapan Ardi selanjutnya bagi OSIS SMKN 1 Garut ini akan seperti apa? Untuk harapan sendiri pastinya untuk OSIS SMK Negeri 1 Garut, kedepannya pastinya bisa lebih mengayomi lagi, pastinya lebih dekat lagi dengan warga SMK Negeri 1 Garut dan juga sekitarnya, dan semoga bisa terus berkembang, memberikan inovasi, memberikan warna dan juga makna yang luar biasa untuk SMK Negeri 1 Garut. Dihadapkan dengan era globalisasi ini, pasti tantangannya luar biasa. Tidak hanya di dunia sosial secara langsung, tapi juga di dunia maya itu, tantangannya sangat luar biasa. Kita perlu untuk memperhatikan hal tersebut, karena sekarang itu banyak ya, fakta-fakta yang hoax gitulah. Dan itu pastinya kita harus menjaga citra SMK Negeri 1 Garut, dan mudah-mudahan OSIS ini bisa menjadi teladan dan juga pilar utama untuk menjadi contoh bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Garut, kayak gitu. Berarti targetnya apa nih, Di? Maksud saya program selanjutnya tadi boleh dijelaskan kembali nih. Ini kan kepemimpinan Ardi ini sampai bulan apa kalau boleh tahu? Untuk kepemimpinan ini di periode 2024 itu di akhir tahun, sekitar bulan November atau Desember. Oke, berarti ini gitu. Kan baru bulan April ya kita. Betul. Sekarang kita take bulan Mei berarti betul. Masih bulan kelima, berarti hampir setengah jalan nih ya. Ya, hampir setengah periode. Apa nih acara yang paling istilahnya akan besar nih setelah yang tadi Makfest? Oke. Setelah Marfest yang tadi, pastinya yang sangat besar ini seputar Sagar dan digital culture. Apa nih? Boleh di Sagar ini apa? Apa yang membedakan Sagar dengan Marfest atau program-programnya? Kalau untuk Marfest sendiri, itu tuh program yang memang perlombaan, dan itu tuh kompetisi yang open untuk seluruh SMP MTS di Kabupaten Garut. Betul. Nah, untuk seputar Sagar sendiri atau S2 ini, itu ruang lingkupnya untuk warga SMK Negeri 1 Garut. Yang mana di sini kami ingin mewadahi
agar mereka itu bisa berkembang, tidak hanya berkembang secara action aja, tapi mereka itu terekspos juga gitu di dunia digital. Yang mana sekarang ini mereka ketika berprestasi, kita harus benar-benar mengekspos supaya ini juga bisa memberikan motivasi untuk teman-teman yang tidak hanya di SMK Negeri 1 Garut, tapi di seluruh Indonesia kayak gitu. Apalagi di TikTok, di Instagram itu sangat luas jangkauannya begitu ya. Dan juga di sini OSIS ingin mewadahi supaya siswa-siswi ini bisa terlihat oleh dunia luar gitu. Walaupun mereka mempunyai dunianya masing-masing, dunia apa ya istilahnya, media sosialnya masing-masing gitu. Tapi kita juga sebagai fasilitator dalam hal kegiatan di ekstrakurikuler, kita harus bisa membantu mereka gitu, mendorong mereka. Apalagi bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional begitu ya. Itu ada yang namanya quotes dari Bapak Pendidikan Indonesia gitu ya, Ki Hajar Dewantara. Itu Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Dan itulah OSIS dalam lingkup sekolah gitu. Kita itu OSIS memberikan dorongan kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Garut khususnya untuk terus berkembang gitu. Apalagi di era digitalisasi ini kita mempunyai peluang yang besar gitu ya untuk terus berkembang di masa yang akan datang. Dan pastinya program seputar Sagar ini insya Allah sangatlah bermanfaat gitu ya. Dan juga pastinya ini berpeluang besar untuk mereka terlihat oleh dunia luar gitu. Kemudian untuk yang tadi ya, yang digital culture sendiri itu dunia digital, budaya digital, kita itu ingin memberikan informasi nih Kang, yang mana kita ini berhubungan dengan yang namanya literasi digital kayak gitu, yang mana ketika mereka membaca di buku mereka pasti rasanya malas gitu ya, pasti kayak ngapain sih baca buku gitu. Tapi ketika kita udah ada dunia digital, kenapa enggak kita coba gitu, supaya kita menyesuaikan dengan habitsnya mereka di dunia digital. Dengan adanya digital culture sendiri, nantinya kita itu akan memberikan informasi-informasi umum gitu ya, yang memang ini bersifat fakta juga, karena kita juga pasti mencari sumber yang aktual gitu ya. Yang pastinya nanti mereka itu akan diberikan informasi tentang kebudayaan, tentang kebangsaan, tentang pendidikan, sehingga mereka itu tidak buta informasi secara stuck di sini aja gitu. Tapi ketika kita ada inovasi, kita ada informasi yang baru, kita langsung berikan nih untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Garut. Dan ini tuh menjadi program yang jangka panjang juga kayak gitu Kang. Oke, jadi teman-teman mungkin yang sedang menyaksikan warga SMKN 1 Garut, ditunggu aja berarti. Ya betul, ya, ditunggu aja. Mengenai ini Kang, tadi Kang Ardi menyampaikan bahwa ada program supaya teman-teman yang berprestasi pun bisa terlihat lagi ya, terlihat betul. Ataupun personal brandingnya dapat di sosial media ya, seperti itu. Boleh di-spill Kang, kira-kira prestasi apa nih ya yang sudah mungkin SMKN 1 Garut raih? Oke, untuk prestasi sendiri ya, kemarin Bapak Kepala menyampaikan kalau dalam 4 tahun terakhir itu ada 400 prestasi lebih yang didapatkan oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Garut. Dan itu sebagian besar, hampir ya kurang lebih 70 atau 80% lah, itu berasal dari ekstrakurikuler. Betul. Ya? Dari mulai Porkab, Porda, FLS2N, dan itu memang berasal dari siswa-siswi yang menamakan ekstrakurikuler gitu, dari mulai bidang olahraga, dari mulai bidang seni, bidang bahasa, dan itu memang sangat luar biasa gitu ya. Oleh karena itu SMK Negeri 1 Garut selalu terus mengupdate dan juga mengupgrade ekstrakurikuler seiring berkembangnya zaman gitu ya. Karena ini juga sangat penting gitu ya untuk mewadahi agar siswa-siswi ini tuh tidak hanya berkembang secara akademik, tapi juga berkembang secara non-akademik. Karena banyak orang yang pro kontra akan akademik dan juga organisasi. Kalau menurut saya pribadi, itu sangat penting keduanya. Akademik itu sebagai basic kita, pegangan kita, supaya kita itu punya arah dan juga jalan untuk berkembang ke depannya. Nah, di organisasi sendiri atau di ekstrakurikuler, kita itu bisa mengembangkan, mengupgrade value diri supaya lebih maju lagi, lebih berkembang. Apa yang kita dapatkan di akademik, kita lebih mengupgrade lagi melalui ekstrakurikuler ini. Kayak gitu, Kang. Baik.
Boleh deh Ardi istilahnya ngasih tahu ke teman-teman ya. Tadi kan Ardi sampaikan bahwa manajemen waktu itu sangat penting ya supaya seimbang antara organisasi dan akademik. Betul. Untuk Ardi sendiri, bagaimana sih tips supaya manajemen waktunya sehingga akademik jalan, organisasi pun jalan? Gimana nih, Di? Kalau untuk aku sendiri, mungkin untuk menjalani antara organisasi dan akademik itu kita bisa bagi dua nih, Kang. Kalau untuk organisasi itu aku fokusin gitu ya di sekolah. Dan itu pun ketika aku berkecimpung di dunia organisasi, aku coba selesain dulu untuk tugas-tugas akademik gitu ya. Walaupun misalkan nanti ada yang menyusul, tapi aku usahain buat bisa fokus ke akademik. Dan ketika aku berkecimpung di dunia organisasi, aku usahain gimana nih caranya supaya aku bisa ngerjain di pembelajaran sekolah, tapi aku juga bisa menyelesaikan tugas di organisasi. Dengan cara, ketika aku mendapatkan tugas, aku melihat dulu skala prioritas dari waktu. Gitu. Urgensinya seperti apa. Kalau misalkan guru memberikan tugas, itu masih ada jangka waktu misalkan 1 atau 2 hari ke depan. Nah, lalu untuk organisasi sendiri, misalkan urgent saat ini. Nah, oleh karena itu, aku fokusin dulu di organisasi. Bukan berarti aku melalaikan kewajiban aku sebagai seorang pelajar untuk belajar gitu ya, Kang. Tapi aku melihat skala prioritas. Apalagi aku sebagai ketua OSIS di SMK Negeri 1 Garut, pastinya mempunyai peran penting dan tanggung jawab yang besar. Dan oleh karena itu mungkin dari aku skala prioritas waktu. Terus kemudian kalau dari aku sendiri itu kesiapan dari diri sendiri gitu. Keyakinan dari diri sendiri. Karena yang tadi udah aku sebut, kalau misalkan kita punya motivasi yang besar dari dalam diri sendiri gitu ya, pastinya kita bisa terus berjalan sesibuk apapun kita, pasti kita bisa membagi keduanya gitu. Di seiringnya berjalan kegiatan belajar mengajar, berjalannya organisasi, dan pastinya yang terakhir itu komunikasi gitu. Komunikasi antara guru pengajar dan juga pembina di OSIS gitu ya. Begitupun aku bersama keduanya gitu ya. Karena ketika kita memberikan komunikasi yang terbaik, memberikan pemahaman yang baik, insya Allah mereka pun paham gitu dengan keadaan dan kondisi saya saat ini gitu. Kayak gitu paling, Kang. Ya, jadi menarik nih Ardi ya. Jadi manajemen waktu, kemudian kesiapan diri, dan yang terakhir komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Jadi sebenarnya ketika komunikasinya baik, gitu ya, pun sebenarnya nggak ngelarang-larang ya, selama istilahnya jangan sampai terabaikan gitu ya. Jangan sampai ditinggalkan. Event bisa aja gitu, selama kegiatannya emang benar-benar positif dan penting gitu ya. Baik, Ardi. Saya penasaran mengenai ini, Di. Kalau boleh tahu emang cita-cita seorang Ardi ini apa nih, Di? Oke. Kalau cita-cita seorang Ardi gitu ya. Dulu waktu kecil tuh memang awalnya pengen masuk kayak kedinasan gitu. Cuma dari sana aku kayaknya kurang pas nih kalau untuk di kedinasan. Dan ternyata aku menemukan passion di organisasi gitu ya. Sehingga di organisasi ini kita belajar bagaimana mengelola tim, bagaimana memanage waktu, memanage suatu kegiatan. Dan di sana tersadar kalau misalkan ternyata passion aku tuh di sini gitu. Dan aku pun di sana mulai aku harus fokus nih, apa yang aku tuju harus bisa. Dan mungkin dari segi bukan hobi sih, lebih ke kesukaan lah gitu ya. Kesukaan aku tuh lebih di bidang speak up gitu ya, speak up. Karena aku pun memang kadang berpengalaman di dunia speak up, kayak di seminar yang kecil lah gitu ya, mulai merintis di sekolah-sekolah ataupun menjadi pembawa acara gitu. Dan itu ternyata aku pikir, ternyata ini skill yang memang menonjol di aku gitu. Sehingga aku pun punya cita-cita itu berada di istilahnya kayak general manager, yang manajernya itu manajer komunikasi gitu. Kayak gitu. Yang memang itu tuh sangat luas, selain memanage dari suatu kegiatan ataupun suatu instansi, tapi juga mereka tuh memanage dari segi ilmu komunikasian gitu. Dan itu tuh aku sangat tertarik juga kayak gitu. Dan aku harap misalkan memang harapan aku ke depan itu aku bisa menjadi seorang communication yang baik, seorang motivator yang baik, yang memang itu harus aku jalani buat ke depannya, dan memang itu aku suka gitu. Ya mudah-mudahan bisa tercapai ya. Amin, amin.
Selanjutnya saya ingin beralih karena kita sedang ada di sekolah gitu ya. Kemudian di mana saat ini kita syuting di tanggal 2 Mei ya. Betul. Yang mana tadi katanya Ardi juga ikutan upacara dulu ya, memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ya, gitu. Sejauh mana sih Ardi melihat pendidikan Indonesia? Oke. Untuk pendidikan di Indonesia sendiri gitu ya. Kalau saya riset, memang itu masih sangat tertinggal jauh gitu ya dengan negara-negara yang maju. Tapi apa salahnya kita untuk terus berjuang, karena peluang di Indonesia ini sangatlah besar gitu ya. Apalagi generasi sekarang yang memang pertumbuhannya sangat pesat, mereka juga pintar untuk mencari informasi gitu ya. Apalagi dengan dunia digital ini mereka sangat terbantu juga gitu ya. Dan pastinya dengan pendidikan Indonesia ini memang sangat diharapkan sekali untuk masa depan. Dengan catatan ini memang harus merata gitu ya. Indonesia ini merupakan negara yang sangat luas, terbentang dari ujung barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Dan ini memang di pelosok-pelosok itu belum tersentuh gitu ya. Karena memang istilahnya mobilitas yang masih terbatas gitu ya. Karena Indonesia ini sangat luas gitu. Dan ini perlu kita tinjau secara khusus gitu ya dari pemerintah pun. Karena ketika kita lebih memfokuskan sekolah-sekolah yang memang berada di kota-kota yang maju, itu bisa aja gitu ya. Tapi kita harus melihat gitu, ketika sekolah-sekolah yang berada di pelosok, itu bagaimana gitu realisasinya, bagaimana perkembangannya, apakah mereka berhasil untuk mendidik seorang pelajar gitu ya, untuk menyiapkan Indonesia ke depannya, kayak gimana. Dan pastinya ini mereka pun harus bisa membagi rata gitu. Dengan sekolah-sekolah yang di kota ataupun yang di pelosok. Karena ketika saya melihat di dunia digital gitu ya, di dunia maya, di media sosial, itu ketika ada sekolah-sekolah yang di pelosok itu sangat memprihatinkan gitu ya. Dari mulai fasilitasnya yang kurang memadai gitu ya. Ketika aku berpikir, mereka itu mempunyai hak yang sama. Mereka itu mempunyai kesempatan yang sama. Tapi ketika mereka mempunyai hal tersebut, mereka tidak diberikan fasilitas ataupun mereka tidak diberikan sarana yang pas gitu, yang tidak sesuai dengan standarisasi di Indonesia kayak gitu. Dan itu yang perlu kita perhatikan gitu. Jangan kita melihat untuk maju terlebih dahulu, tapi kita bagaimana nih supaya pendidikan di Indonesia ini bisa terbagi rata dari segi pembagian ininya lah, fasilitas ataupun sarananya seperti itu. Kayak gitu sih Kang kalau aku lihat. Jadi saya sangat setuju dulu sekali dengan Ardi gitu ya. Yang mudah-mudahan ke depannya ya dia kita selalu berharap semoga kesenjangan fasilitas nih betul. Untuk istilahnya meningkatkan pembelajaran betul sekali. Semakin fasilitasnya memadai itu akan menjadi tolak ukur ataupun menjadi penyemangat juga penyemangat istilahnya berprestasi. Nah, betul. Ya mudah-mudahan ya ke depannya kita bisa lebih baik. Baik, Di. Selanjutnya ini masih tentang pendidikan juga dan tentang Indonesia nih. Kita sering dengar ada istilah Indonesia Emas tahun 2045 nih dia. Seoptimis apa Ardi melihat sebagai anak muda gitu ya? Seoptimis 2045 Indonesia nanti. Oke, kalau optimis itu sangat optimis sekali ya. Karena dari pemerintah pusat pun itu sudah mencanangkan hal tersebut gitu ya. Indonesia Emas 2045 itu 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang mana di sini pastinya generasi muda harus dipersiapkan dari sekarang supaya bisa menyongsong masa depan Indonesia Emas 2045 nanti, yang pastinya bisa menjadi Indonesia yang unggul dalam segala hal gitu ya. Dari mulai bidang sosial, bidang pendidikan, bidang teknologi, bidang lingkungan, itu kita harus persiapkan dari sekarang. Kalau yang saya lihat gitu ya di kehidupan sehari-hari, kita itu sangat berpeluang besar. Tapi kita lihat lagi gitu ya, kepada kebiasaan kita sehari-hari, kebiasaan generasi zaman sekarang gitu ya. Yang mana mereka itu lebih banyak rasa magernya gitu lah ya, apalagi di hari libur. Dan ini tuh ketika sempat waktu itu aku baca suatu buku gitu ya. Suatu buku, nama bukunya itu Emotional Intelligence, kecerdasan emosional. Yang mana generasi sekarang itu sangat butuh bagaimana mereka mengelola emosional gitu. Karena ketika aku menemukan quotes nih ya, di sana itu kapan sih orang pintar itu terlihat bodoh? Orang pintar terlihat bodoh ketika pikiran emosionalnya menguasai pikiran rasionalnya. Jadi ketika emosional sudah menguasai pikiran-pikiran positif di dalam dirinya, ya udah orang pintar akan terlihat bodoh gitu. Mereka akan
mengeluarkan emosinya seemosi mungkin. Memang sih ya, itu emosi hal yang wajar gitu ya. Tapi di sini kita belajar kecerdasan mengelola emosi gitu. Kita harus pintar-pintar bagaimana mengelola emosi. Apalagi zaman sekarang dunia digital itu serba instan gitu ya. Kadang ada yang memang ketika mereka tidak tercapai, mereka emosionalnya sangat tinggi gitu ya. Sampai-sampai ada yang berantem dengan keluarganya di berita-berita. Dan itu teman-teman harus bisa perhatikan hal tersebut. Itu sangat disayangkan ya. Apalagi generasi Indonesia emas gitu ya. Itu sangat harus hati-hatilah untuk siapkan sekarang. Jangan sampai kita salah untuk bergabung dengan suatu kalangan gitu ya, suatu golongan. Memang kita harus bergaul dengan siapapun, tapi kita harus cerdas dalam memilih dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, kayak gitu. Baik, Ardi, saya sangat setuju sekali mengenai bagaimana cara kita mengendalikan emosi ya. Betul sekali. Jadi emosi ini sangat penting. Ya mungkin salah satu buktinya kita sering dengar bahwa netizen Indonesia galak ya. Iya, betul. Apalagi kemarin kita kalah kan. Langsung. Kita kalah kan, wasitnya langsung diserang. Betul, itu betul sekali. Salah satu bukti bahwasannya mungkin kita perlu menata kembali emosinya ya, supaya tidak hanya langsung komen gitu. Nah, betul. Kita harus teliti lagi. Nggak apa-apa, itu menjadi perbaikan bagi kita semua ya. Baik deh, selanjutnya mengenai ini. Tadi istilahnya tentang Indonesia Emas, ini masih ada kaitannya. Karena kita adalah kursus bahasa Inggris, primary Inggris gitu ya. Kita ingin dengar seberapa penting sih bahasa Inggris menurut Ardi? Oke, seberapa penting bahasa Inggris ya? Kalau yang saya lihat gitu, bahasa Inggris itu sangat berharga gitu ya, sangat bernilai. Dan ini menjadi modal utama buat kita semua gitu ya, agar kita itu bisa menaikkan kualitas diri kita gitu ya. Walaupun saya sendiri gitu ya belum jago lah gitu bahasa Inggris, tapi dengan kita sering mendengar bahasa Inggris, kita jadi kenal bahasa Inggris. Dan ini itu saya pernah mendengar istilah, kalau kita pintar bahasa Inggris, kita gampang kemana-mana gitu ya. Dan itu memang terlihat gitu ya, saya melihat orang-orang yang udah hebat gitu ya di Indonesia. Ada Maudy Ayunda gitu ya. Luar biasa itu perempuan Indonesia yang sangat disegani oleh masyarakat juga, sangat menjadi motivator bagi kalangan muda zaman saat ini. Dan bahasa Inggris itu menjadi modal utama kita untuk bisa menaikkan kualitas diri kita. Kayak gitu sih, kalau yang aku lihat. Luar biasa pokoknya untuk bahasa Inggris sendiri, apalagi ini bersama Primary English nih. Kursus bahasa Inggris yang luar biasa di Garut nih. Ini teman-teman bisa mungkin join ya, supaya bisa menaikkan kualitas berbahasa Inggrisnya, supaya bisa jago bahasa Inggrisnya. Ini Primary English sangat memberikan wadah di masyarakat Kabupaten Garut sih menurut aku. Baik Ardi, ini mungkin pertanyaan terakhir. Mungkin ada pesan Ardi bagi teman-teman yang sedang menyaksikan ya, sekaligus mungkin closing statement dari Ardi. Mungkin buat teman-teman yang sedang berjuang gitu ya untuk menggapai masa depan, tetap semangat, jangan menyerah. Mungkin dari aku, ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman. Jangan pernah bandingkan standar orang lain dengan dirimu. Karena dirimu punya versi terbaik untuk dirimu sendiri. Jalani, nikmati, syukuri. Itu moto hidup yang selalu saya terapkan gitu ya Kang. Ketika kita melewati tantangan, kita harus jalani dengan sepenuh hati. Lalu kita nikmati alur prosesnya seperti apa. Lalu kita harus syukuri atas hasil yang kita dapatkan. Mau itu hasil yang baik ataupun yang buruk, kita harus tetap bersyukur gitu atas hasil dari perjuangan kita sendiri. Kayak gitu. Dan teman-teman, pokoknya tadi yang aku bilang, jangan pernah bandingkan dirimu dengan standar orang lain. Karena pastinya akan berbeda-beda. Tiap orang itu adalah unik, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadikan kekuranganmu sebagai kelebihan untuk dirimu sendiri. Kayak gitu. Baik, Ardi, terima kasih banyak ya. Siap Kang, sama-sama. Hari ini diskusi lah ini. Iya, betul. Mudah-mudahan untuk Ardi sendiri lancar dia segala cita-citanya mencapai. Dan juga mungkin untuk OSIS nih, OSIS acaranya kedepannya lancar. Dan SMKN 1 Garut. Ya, semuanya lancar. Amin. Terima kasih ya, Di. Siap Kang, sama-sama. Baik teman-teman, itulah Muhammad Ardiansah, OSIS dari SMKN 1 Garut. Terima kasih.